Yo, yo. Oh, jumpa kembali ini pertemuan santai bercakap ala Die Hard GPIB yang kelima, cara soal spiritualitas bersama Pak Oke. Bonar Lumban Tobing, lalu bicara liturgi dengan Pak Rasid, kemudian bicara tentang buruh dengan Mas Daniel Sihombing, kemudian kemarin tentang tradisi bersama Pak Henry Sanjaya. Nah, malam hari ini cyber yang kelima, kita ngobrol santai, bercakap santai-santai saja, jangan berat-berat dengan Pak Pendeta Martin Lukito Sinaga. Ya, selamat datang Pak, ini forum diskusi ringan-ringan tapi berisi gitu. Tapi bisa jadi berat juga simpatisan. Jadi ada Pendeta Henry Syahsali Hasan Madura, moderator dari HAT, kemudian ada Pendeta Aurelius Porawo di Laut Natuna Utara. Boleh kasih lihat muka dulu. Nah, ya itu kita daulat sebagai sekjen. Pendeta Aurelius Porawo di Tarempa di Pulau Kepulauan Anambas, Kepri. Juga ada Pendeta Agus Indro Sasmito, namanya Jawa tapi jago bahasa Batak. Beliau di GPIB Mitra Persinggulan Nauli di Humbahas. Halo. Horas Mas Agus. Hebat. Itu Humbahas, GPIB ya? yang isi Humbahas. Ya. GPIB di jantung Tanah Batak dari kelompok Punguan. Kemudian ada Pendeta Immanuel Nugroho di Bengkulu. Ada juga di Bajem Rafflesia di Bengkulu, ada Pendeta Meiti Timomor di Majene, Sulawesi Selatan. Dan juga malam hari ini ada simpatisan yang hadir. Ada Pendeta Samuel Mowoka di Margomulyo Batu, malam. Juga ada Pendeta Yosua Anggoro, ini sama-sama kami di Kalbar. Di Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Nah, yang enggak hadir, nah, biasanya hadir itu ada Yanti, kalau Bapak masih ingat, Yanti Tundu di Pulau Rupat. Di Pulau Rupat. Nah, kadang sinyalnya juga sulit. Nah, itu juga suka bergabung dalam diskusi karena juga di tim Die Hard gitu. Nah, jadi inilah kami yang suka ngobrol-ngobrol dengan simpatisan juga, dengan diskusi-diskusi yang punya tujuan untuk memperkuat teologi dari bukan hanya pendeta tapi juga untuk warga jemaat. Makanya ini akan ditayangkan di kanalnya Die Hard, kanal YouTube-nya Die Hard. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang disrupsi gereja. Relevansinya tentunya dan signifikansinya di era digital ini. Nah, jadi tentunya keadaan saat ini, realitas saat ini itu di tengah-tengah COVID sudah membuat disrupsi dan tentunya ini sangat berpengaruh bagi pengembangan gereja di era digital. Nah, yang menarik adalah bahwa apakah ini ada hubungannya gitu ya dengan karakter beragama atau bergereja yang mapan, prospeknya bagaimana dalam kehidupan beragama di era digital ini. Nah, Pak Pendeta Martin Lukito Sinaga tentunya punya pandangan-pandangan tapi punya data berdasarkan hasil research. Jadi kita langsung saja ke Pak Martin. Silakan, Pak. Terima kasih Yoel, terima kasih teman-teman yang tersebar dan disatukan dalam katakanlah tubuh mistik Kristus yang menyatukan kita. Saya akan berbagi unduhan ya. Semoga sudah bisa saudara lihat. Oke. Mohon Yoel, info apa sudah bisa dilihat Yoel? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Nah, jadi kita sekarang mau melihat keadaan yang terdisrupsi ini, yang serta-merta tergantikan
alur kehidupan gitu ya, disruption ya. Bahkan kata Renal Kasali, karena inovasi, karena teknologi yang terutama bercorak digital, maka cara-cara lama tergantikan oleh cara-cara baru. Sehingga doa Bapa kami juga tanda kutip tergantikan, bukan datanglah kerajaanmu, tapi terhubunglah kerajaanmu. Ya? Thy kingdom connected. Jadi dengan itu saja saya harap saudara-saudara sudah mulai merasakan betapa disrupsi ini menuntut hal yang sungguh-sungguh baru. Ya. Kalau memakai istilah Remi Silado, ya, bahwa dia sering mengatakan kerohani gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi karena skema kerohaniannya sudah berubah, sehingga menurut saya lihat sisi satu dari satu. Nah, disrupsi itu sebenarnya apa ya? Disrupsi itu adalah gabungan dari seluruh proses sejarah teknologi yang telah sedemikian matangnya dan menciptakan hal yang sungguh-sungguh baru, tapi juga amat praktis. Jadi ya, bayangkan mesin cetak itu dibuat 500 tahun yang lalu bersamaan dengan gereja Protestan, jadi GPIB, gereja Protestan, itu berhutang pada Gutenberg, karena mesin cetak itulah Protestan bisa tanda kutip bebas dari gereja Katolik. Ya. Namun proses mesin cetak itu sekarang telah beralih tidak lagi buku, tapi print on demand, lalu menjadi online news ya, yang saudara bisa baca, kan gitu ya. Jadi 500 tahun itu melahirkan online news di tangan Anda lewat mesin yang disebut HP ini, gitu ya, saudara sudah tahu kan ya. Oke. Nah, telepon yang ditemukan 200 tahun yang lalu, Graham Bell, Meucci ya. Terus dari fixed phone, kita ingat dulu di kampung kita, aduh setengah mati ya, punya telepon yang berdering di rumah. Saya ingat sekali itu waktu konflik di Maluku, pendeta-pendeta itu bisa berjalan 2 hari lamanya untuk mencari telepon agar bisa memberitahu bahwa gerejanya sudah hancur di pulau-pulau di Maluku. Bayangkan. Sekarang 4G, bahkan Cina 5G ya, yang membuat Amerika ketakutan. Ini teknologi apa? Huawei 5G ya. Bahkan mereka menganggap itu sebuah mata-mata baru. Ingat, itu jejaknya 200 tahun yang lalu. Tapi sekarang di tangan Anda sekaligus. Ya. Baca koran, televisi. Betapa, nggak tahu masa kecil Anda masih punya nggak hitam putih. Saya masih punya TV hitam putih, tapi sekarang sudah menjadi smart TV. Ya, bayangkan. Juga di HP, Anda bisa menonton apapun di sini, sama seperti TV yang besar. Kan begitu. Lalu tahun 45 ada namanya IBM komputer ya, yang dulu komputasi kan dari kata computing ya, menghitung, tapi sekarang sudah ada cloud. Jadi kita sudah tersimpan yang dulu berlemari gudang hasil komputasi, sekarang di cloud Anda simpan. Nah, itu semua melahirkan disebut culture ya, ini kultur yang bisa memadukan semuanya ini, itu yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai temuan digital yang mendisrupsi koran-koran. Di mana sekarang tukang koran yang dulu kita tunggu-tunggu? Hampir hilang di pinggir jalan. Di mana sekarang telepon umum yang dulu kita ngantri dengan koin-koin itu? Hilang sekarang. Televisi sudah nggak ditonton karena orang bisa memilih tontonannya. Dan komputer tidak lagi berat, tapi sudah dijinjing, bahkan sudah
di tangan Anda. Ini semua menciptakan apa yang disebut disrupsi digital, dan itu pasti berefek bukan hanya pada gereja tapi pada pengertian manusia. Jadi ada yang mengatakan homo digitalis sekarang, ya. Bukan lagi homo religius, orang yang mencari Tuhan, tapi homo manusia sebagai makhluk yang terbentuk oleh jejaring digital. Jadi misalnya ya, temuan yang menarik, kita ini sudah dibentuk oleh mesin-mesin yang tanpa manusia. Ya, misalnya kita tahu yang disebut algoritma, ya. Selera kita bahkan disodorkan oleh mesin yang tanpa manusia. Ya, jadi antara manusia dan dunia digital, relasi yang aneh sekali, ya. Apa yang kita sukai disodorkan begitu saja oleh mesin Google yang nggak mengenal kita, yang menganggap kita hanya bytes, dan dia juga memberi respon byte. Karena kita pernah mengklik buku A, tiba-tiba dia memperkenalkan buku B yang ada kaitannya. Ya, jadi antara mesin dan kita, mesin yang tanpa hidup tapi virtual, telah terjadi hubungan, dan itu menciptakan, katakanlah, model baru manusia yang lama-kelamaan akan semakin jelas, ya. Nah, jadi yang berlangsung itu sering disebut sebagai kekuatan virtual, ya. Jadi dia tidak aktual memang, ya. Dia tidak seperti kita sehari-hari langsung, tapi ingat, virtu itu bukan seolah-olah maya. Jadi menurut saya dunia maya itu terjemahan yang kurang tepat. Sebab virtu itu dari kata virtus, yaitu potensi, efek. Jadi kita sebenarnya sedang berhadapan dengan satu dunia dengan daya efektif di ruang kaca. Tapi dia efektif, ya. Dia bukan hayalan, tapi dia efektif mengubah perilaku kita, membuat kita menemukan jawaban-jawaban atas berbagai hal, bahkan mengarahkan apa yang kita anggap sebagai penting, dan di sini menentukan bagaimana kita percaya juga, ya. Dan di situ nanti akan muncul konsekuensinya bagi gereja. Nah, atas semua itu tampaknya dunia digital ini tidak kontradiksi juga dengan iman Kristen. Nah, di situ menurut saya kabar baiknya. Karena ketika Abraham Bell sudah berhasil menemukan telepon gitu ya, dengan menguji itu, dia diminta untuk mengucapkan kalimat pertama. Bagaimana saudara-saudara gemetarnya, ya, tahun 1876 kamu akan mengucapkan kalimat pertama melalui genggaman telepon ke kota yang lain itu. Tapi dia memanggil, ya, Watson, come here. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, begitu juga penemu email, ya, begitu juga penemu-penemu yang bersifat digital, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan, mesin ini ingin memanggil sesama sebenarnya, ingin membangun komunitas sebenarnya. Jadi mari kita lihat sisi ini, dan itu dekat sekali dengan gereja, bukan? Yang mau memanggil, ya. Jadi alat ini alat komunikasi, alat ini alat agar kabar baik tiba kepada orang lain. Jadi nggak jauh juga dengan kehadiran gereja, ya. Nah, namun yang kita juga perlu terima bahwa sekarang disrupsinya apa, kan gitu ya, kan mengabarkan Injil, datang siapa dulu, orang-orang Maluku, orang bertemu dengan white man, lalu meniru kebudayaannya gitu ya. Saya baru dari Bitung, ya, jadi ada tradisi orang Manado namanya anak piara gitu ya. Jadi orang-orang Minahasa dipiara oleh para misionaris agar hidup dalam satu kultur yang lebih baru, ya, kultur Belanda kan. Nah, jadi seolah-olah dulu ada arah dari pusat
peradaban pusat kebenaran arahnya kepada al-furu, ya, sudah tahu al-furu ya, pada kalau bahasa Bataknya si pelebegu. Al-furu itu yang tidak percaya ya, yang kafir. Tapi sekarang dengan disrupsi digital tidak ada lagi satu pusat yang dianggap benar, sebab sekarang semua menjadi tanda yang terbebas dan Tuhan itu bisa muncul dari berbagai sudut, ya, tidak lagi muncul dari satu pekabar Injil yang berwibawa, gitu ya. Tapi momen iman itu momen interaktif, nah, gitu. Jadi bukan momen sudah terima Kristus, sudah percaya, enggak. Momennya adalah momen saya menemukan lagi, saya mengulang lagi, saya membandingkan, saya melakukan pengenalan baru, itu yang menjadi suasana digital. Jadi disrupsi yang pertama adalah komunikasi iman, pekabaran Injil, atau kehadiran kalian di sudut-sudut Nusantara ini, ya, adalah kehadiran yang kiranya bersedia berinteraksi. Bukan seolah-olah kalianlah yang paling jelas tentang Tuhan. Enggak. Mereka sudah juga punya pengalaman tentang Tuhan dari sumber-sumber yang terbebas. Tidak lagi dari satu pipa GPIB atau pipa pekabar Injil yang ternama, enggak. Sekarang sudah rimpang namanya, rizom, seperti gambar ini. Jadi semua dot-dot ini tanda-tanda tapi baring. Nah, itulah disrupsi yang pertama. Nah, jadi kalau begitu kita bisa katakan Tuhan adalah samudra raya cahaya, saudara. Jadi Tuhan pun baru. Ya. Jadi setiap the others, setiap orang lain darinya, huruf besar yaitu Tuhan, bisa hadir. Jadi tidak lagi dari mimbar ini, tapi darinya, itu bisa siapapun yang orang temui di jejaring rimpang itu, di jejaring dot-dot yang mungkin makin tebal kalau makin banyak yang mengunjunginya, mungkin tipis kalau sedikit yang mengunjunginya, ya. Sehingga ada istilah we are living in a digital revelatory space, ya. Ini istilah yang menurut saya agak berat, tapi saya harap saudara suka juga istilah ini, ya, bahwa revelation, pewahyuan itu kini berlangsung dalam ruang digital. Dulu pewahyuan kan kita anggap sebagai sola scriptura yang dibacakan di mimbar atau yang dibawa penginjil. Tapi sekarang digital space yang revelatory, ya. Kenapa? Karena orang berdoa di Facebook, orang meminta dukungan diakonia di Facebook, sehingga orang bisa menemukan bahwa semua orang bisa menjadi orang Samaria di Facebook. Ya. Tidak hanya orang Samaria semata-mata yang sudah mendengar Injil, tapi semua bisa orang jadi Samaria di Facebook atau di Instagram. Jadi di situ disrupsinya yang kedua, pengertian tentang dari mana suara Tuhan, dari ruang penyataan, pewahyuan yang seperti cahaya dalam dunia digital itu. Ini disrupsi yang terkait dengan gereja, ya, poin kita, ya. Nah, jadi ada memang Web 2.0 infused Christian theology yang disebut kelompok-kelompok Kristen yang mencoba membangun satu teologi ruang digital, ya. Filsuf seperti Manuel Castell mengatakan kita ini istilahnya terhubung tanpa ampun, ya, relentless connectivity. Jadi nggak tahu apakah saudara akan diampuni kalau saudara disconnect, gitu, ya. Mungkin saudara nggak diampuni. Mungkin kalau kita berdosa kita masih diampuni, tapi kalau kita tidak tersambung dengan apapun kita nggak diampuni. Maksudnya apa? Kita akan terbuang, terabaikan, dan
nobody knows gitu ya. Itu menurut Manuel Castells, seorang filsuf yang saudara kiranya bisa search ya, buku-bukunya banyak dijual dan pikiran-pikirannya cukup didengarkan. Dan itu membuat tidak ada lagi gatekeepers tadi ya. Jadi sekarang open source ya. God is an open source. Terjadi demokratisasi agama sehingga tidak ada lagi yang bisa mendaku bahwa itu salah ini benar ya. Makanya memang yang paling menjengkelkan sekarang adalah debat-debat agama itu ya. YouTube Muhammad KC, Waloni, sebab mereka kira mereka bisa memegang gatekeepers kebenaran ya, tapi justru menjadi tanda-tanda kebencian bahkan yang muncul. Jadi kebenaran sekarang menjadi kebencian karena merasa yang lain salah, aku yang punya klaim ya, betapa mereka tidak mengikuti model kebenaran sekarang ya. Dan akhirnya mereka sendiri harus menanggung banyak. Nah, atas itu semua ada riset ya yang dilakukan oleh PGI ya dan oleh Sosiologi UI dan oleh ICRS dari Jogja untuk menangkap apa sebenarnya yang terjadi. Tadi kan teori yang agak spekulatif ya, walaupun dengan banyak ahli-ahli sosiologi, dan kita sebenarnya sudah cukup merasa benar juga ya keadaan digital ini ya, demokratisasi kan gitu ya, bahwa semua orang akhirnya bisa menemui Tuhan melalui cara-cara yang tidak lagi terkondisikan sebab ruangnya begitu luas. Si Z yaitu yang paling terpapar dengan dunia digital yang 8 jam sehari menghabiskan waktu di medsos, terutama di Instagram, di YouTube dan Twitter. Siapa mereka? Gitu ya. Ya, kadang-kadang kita merasa karena mungkin apalagi saya ya udah jauh sekali dengan mereka, kadang-kadang mereka itu kurang berinteraksi, tidak dapat diajak serius, baperankah gitu ya, bertanya-tanya memang ya. Cuma senang bermain-main, sangat egoiskah ya, tidak produktif karena mengira semuanya ada di screen. Bahkan aja mereka tahu semua tempat belanja, tapi uang masih ada di tangan bapaknya kan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kita raba-raba tentang generasi yang paling terdigitalisasi ini, yang paling kemasukan disrupsi kan gitu ya, tapi nanti yang akan mewakili umat gereja kita paling banyak kan itu. Dan mereka telah 8 jam mengakses medsos sehari. Ya, apa yang terjadi pada mereka? Nah, ketika ditanya saudara-saudara, ini pertanyaannya nasional, artinya agama manapun ikut ya, ada Islam, Kristen, dan seterusnya ya. Dan mereka mencoba, nah ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan tadi tentang siapa Gen Z itu mungkin kita agak skeptis, tapi sebenarnya mereka cukup serius. Tapi seriusnya begini, gitu ya. Mereka berharap ada yang mereka pedomani dari agama, ya. Tapi itu setengahnya dari mereka rata-rata ya. Ini survei dilakukan seluruh Indonesia ya, jadi cukup mewakili. Dan hanya 23% yang merasa agama itu membantu membawa mereka ke surga ya. Hanya sedikit yang merasa itu identitasku ya. Jadi mereka nggak terlalu suka sebenarnya dikasih cap kamu Kristen atau enggak gitu ya. Dan sedikit sekali hal itu dipahami sebagai diwajibkan ya. Kenapa? Agama itu kewajiban ya, sedikit lah. Jadi lebih banyak agama itu sebagai satu pilihan untuk pedoman hidup ya. Jadi mereka itu berjarak sebenarnya dengan agama gitu ya. Tapi tetap ingin menemukan pesan dari agama itu. Nah, ini sekadar data lain lagi bahwa mereka itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang mengikuti tokoh agama di medsos ya. Hanya mungkin 6% dari 36 yang sama sekali tidak pernah ya. 35% yang jarang, yang sering
Jadi hanya 27% lah yang kurang lebih punya tokohnya ya. Komen-komen di agama juga sedikit sekali, apalagi memposting ya, apalagi menyebarkan. Tapi belajar agama lain meningkat, bayangkan ya. Jadi sebenarnya perhatian pada agama lain tuh meningkat. Jadi ini penting sekali bahwa GPIB juga mesti menampilkan dirinya dengan lebih katakanlah lebih otentik lah ya, karena orang bertanya tentang kamu ini siapa sih gitu ya. Belajar agama sendiri tentu ada ya, tapi kebanyakan jarang. Lalu cari berita juga kurang lebih agak jarang. Dan dengan kata lain, saudara-saudara, menurut penelitian itu mereka hanya tertarik pada tokoh-tokoh yang cukup dekat dengan mereka usianya, dunianya ya, baru mereka follow ya. Seperti tokoh Muslim ini Hanan Attaqi itu ya. Jadi ada jarak yang jauh sekali antara tokoh-tokoh agama dengan mereka ya. Tapi itu pun kita tetap optimis bahwa ada yang 20-12% yang belajar ya dan mencari tahu, dan itu adalah adalah satu angka yang tidak terlalu negatif ya. Jadi agama penting, tapi kita jangan melebih-lebihkan pentingnya agama dalam hidup mereka. Gitu. Nah, supaya kita nggak usah panjang-panjang ya saudara-saudara, karena kita diskusi. Jadi tampaknya saudara-saudara generasi ini memang berselancar saja. Artinya disrupsi yang paling serius yang bisa kita simpulkan sekarang, agama itu adalah bagian dari perselancaran orang di ruang digital. Ya. Jadi kita sulit mengatakan kesetiaan pada masa sekarang. Kita sulit memaksa mereka untuk datang karena alasan-alasan yang bersifat formal, apalagi alasan-alasan yang bersifat ancaman, surga neraka. Enggak, mereka itu seperti atau disrupsi yang paling serius adalah gereja, agama, itu mereka lewati tepinya, pantainya, dan bagaimana kita memperkenalkan gereja Injil melalui perselancaran, ya. Agama tidak lagi fokusnya mereka luas, ya. Jadi menurut saya yang membuat rame negara agama segala macam adalah sisa-sisa die hard juga kali ya, sisa-sisa orang yang masih yakin pada agama sebagai ideologi sekarang, yang sebenarnya diketawai saya, tapi karena Indonesia besar jadi mereka cukup banyak untuk bikin keributan ya, demo, tapi sebenarnya orang-orang hanya ingin berselancar. Oh begitu ya di depan gereja ini, mau masuk nggak aku ya gitu. Oh begitu ya di depan masjidnya. Oh begitu ya percakapan orang Muslim tentang syariat. Oh begitu ya ada bank bercorak syariat. Bagaimana bank itu? Ya kira-kira. Jadi, tapi sebenarnya mereka juga menjadi kurator. Ini paling penting istilah kurator. Jadi mereka itu menyaring seperlunya, ya, lalu mencari pembanding untuk akhirnya menemukan pedoman, untuk akhirnya menemukan something meaningful ya for their own life gitu ya. Nah, itu membuat mereka, kalau kita libatkan untuk mendesain wacana agama, mendesain model kehadiran gereja, mendesain model ibadah, itu akan semakin mendekatkan gereja kepada mereka yang paling mengalami disrupsi kehidupan ini, gitu ya. Jadi menurut saya di situ temuan yang menurut saya berfaedah untuk diskusi kita, dan carilah generasi muda yang lentur, yang bisa mereka percayai, mungkin kaum milenial yang sedikit lebih tua dari mereka, yang mulai-mulai bekerja sekarang ya, mereka itu rata-rata mahasiswa SMA lah mereka ini, yang mulai-mulai bekerja, mungkin itu bisa menjadi jembatan wacananya, jembatan percakapannya ya, tapi ajak mereka co-designing. Makanya kan
Saya dengar di GKI, saya nggak tahu di GPIB ya, sekarang ada yang disebut kepemimpinan intergenerasi. Jadi yang tua, yang muda itu mesti selalu masuk dalam satu jemaat. Jangan yang muda menyebar di pulau-pulau Nusantara, yang tua terkurung dalam dalam ruang-ruang lama, sehingga sayang sekali tanpa intergenerasi. Kalau GKI katanya mencontoh pola pelayanan intergenerasi agar terjadi, katakanlah, ya, proses persilangan antar generasi, dan tentu itu menciptakan co-designing. Ya. Jadi sekarang kita hidup dalam era co-designing untuk ibadah, untuk apapun menjadi co-design. Nah, jadi bahwa ada musuh-musuh di udara ya, sekarang kita memenangkan lah ya, kita nggak mengerti, kita memenangkan gitu istilahnya ya. Bagaimana kita memenangkan ini ya, tentu kita juga harus punya jejaring ya, kita harus belajar berinteraksi terus menerus ya, dan menurut saya keputusan atau basis mental kita adalah semua orang itu adalah anak-anak Tuhan yang merdeka ya, dan kita seperti kata Paulus, aku bagi semua orang menjadi segala-galanya, gitu ya. Itu kan semacam proses empati yang paling penting dalam era komunikasi sekarang. Jadi posisi-posisi yang mengeras dari agama itu akan dianggap sebagai kadaluarsa secara dengan sendirinya. Gitu. Dibutuhkan satu proses yang lebih interaktif tapi dengan empati. Nah, sebagai kesimpulan ya, menurut saya, jadi kita itu membangun satu persekutuan hibrid gereja digital dan real gitu ya. Jadi itu seperti persekutuan yang hilir mudik antara satu perjumpaan yang lebih klasik ya di gereja, di pesta-pesta perayaan, tapi juga yang tak bisa dihindari yang bersifat digital ya, dengan renungan-renungan, dengan khotbah-khotbah, atau dengan puji-pujian yang juga sampai ke dunia digital ya. Bagaimana itu dijaga tidak boleh kita kehilangan komunikasi terus-menerus. Ya. Jadi saya bertemu dengan salah satu direktur di Kementerian Komunikasi ya. Negara ini kerugian triliunan karena banyak sekali website pemerintah itu akhirnya idle, berhenti, dibuat, tapi akhirnya nggak hidup karena nggak ada yang menjaga, nggak ada yang menfeedback. Gitu ya. Hanya punya aja www apa gitu, tapi nggak hidup, nggak dilihat, nggak ditengok, terabaikan. Akhirnya orang ke Google semua. Nah, itu karena tidak ada feedback, tidak ada proses menjaga. Ya. Nah, kalau GPIB tidak memfeedback, orang akannya mencari Google yang bersifat interaktif. Ya. Kita akan ditinggalkan, dan itu menjadi langkah mereka untuk meninggalkan kita, benar-benar meninggalkan. Gitu ya. Semula kan mereka berselancar, tapi kok ketika mereka mampir di halaman GPIB, kok halamannya berhenti gitu pemandangannya. Jadi mereka mencari pemandangan yang lebih sering disebut lebih bertubuh. Apa artinya bertubuh? Jadi kapan iman itu sekarang tidak lagi soal benar salah, tidak lagi soal debat-debat yang berkepanjangan, tapi bagaimana dalam momen komunikasi itu ada afeksi yang terjadi dalam perjumpaan itu, ada sensitivitas, ada empati ya. Nah, itu yang sungguh-sungguh mendatangkan kedekatan. Memang orang bisa juga ikut dalam sensasi dan kebencian, itu juga ramai kan ya. Tapi kan kita nggak mau mengabarkan Injil dengan cara kebencian, sensasi, tapi kita ingin dengan cara yang lebih Kristiani tentu saja. Dan itu seolah-olah kita sedang
Bagaimana dengan model digital ini orang seperti terkait juga hal-hal yang empati yang seolah-olah dia bisa dipahami dirinya gitu ya. Jadi bukan soal ajaran yang benar apa bukan, tapi bagaimana mereka berziarah gitu ya. Tapi juga dalam ziarah itu mereka mengalami semacam dipahami, dimengerti, didengar, berinteraksi. Nah, itulah tampaknya yang menjadi syarat dunia digital yang telah mendisrupsi, dan kiranya itu bisa kita ikuti dan hayati sebagai model bergereja kita. Ya. Mungkin itu saja supaya kita berdiskusi selanjutnya. Silakan ya, sudah cukup lah ya, hampir setengah jam lebih. Wah, terima kasih Pak. Ini sama-sama. Sudah disrupsi kami juga ini. Semoga. Nah, langsung saja kawan-kawan semua boleh merespon. Ya, ini yang baru pernah gabung hadir sama-sama kita di sini ada Pendeta Yosua Anggoro di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Apa bisa buka mic, respon gitu, boleh juga. Selamat datang juga Pendeta dulu aja. Oh, dengar. Yeah. Oke. Ada Pendeta Debbie juga sudah bergabung. Ya, yang lain silakan untuk merespon. Ini banyak istilah-istilah yang kalau dulu saya cuma dengar istilah kesanggrahan, sekarang sudah banyak istilah, Pak. Kesanggrahan, hospitality. Ya, dulu kita sama-sama juga pernah tulis dari Gutenberg ke Google kan, Pak? Iya, betul. Buat LAI dulu, sekarang ternyata sudah Google, sudah beyond dari itu. Wah, waktu cepat berlalu. Ya, silakan dari Bung Endi, boleh yang terdisrupsi di Pulau Madura. Silakan. Ya, terima kasih Bang Martin, Pak Pendeta. Yuk. Pemaparan materia ini semoga saya nggak salah nangkap ya, bahwa sepertinya ruang digital itu betul-betul mesti dilihat sebagai ruang kehidupan ya. Jadi memang sampai ada kita selama ini ya kita memperlakukannya seperti kayak corong aja, kayak toa informasi tentang kita gitu ya. Tapi nggak ada yang komunikasi interaktif, relasi itu dan sebagainya gitu. Wah, ini Andy makin pintar ini. Tidak hanya pintar berdemo, keren. Iya, gitu ya. Dan menarik tadi ya, bagaimana kepemimpinan intergenerasi itu juga teraplikasikan itu, adanya kolaborasi di antara pemimpin yang senior dengan yang muda. Nah, mungkin kalau saya melihat ya bahwa ada kekhawatiran orang akan meninggalkan gereja secara real ketika kemudian dia interaktif dalam dunia digital. Saya menemukan fenomena setelah pandemi ini tidak lagi mengkhawatirkan dan sebagainya, gereja mematikan platform sosial medianya, apalagi pelayanan ibadahnya, agar gereja kembali penuh misalnya. Gitu ya. Dan tadi Bang Martin sudah membawa kita untuk mengetahui karakternya Gen Z ya, sebagai realnya basis kita ke depan. Tapi ternyata disrupsi juga kayaknya muncul bukan hanya ke Gen Z juga gitu ya.
Dan disrupsinya juga terjadi pada generasi-generasi yang lain misalnya. Ya. Nah, mungkin kalau saya mau minta tanggapan adalah yang pertama bagaimana ya ketika kemudian kita memaksa orang, tapi kita mengkondisikan untuk orang kembali ke gedung gereja dengan mematikan platform sosial media, pelayanan sosial media. Yang kedua adalah sampai sejauh mana generasi di luar Gen Z itu juga terdisrupsi dengan digitalisasi ini. Gitu. Kalau tadi Pak Martin sempat sebut soal ideologi, karakter-karakter yang ideologis dan sebagainya begitu ya, dan ya itu ternyata cuma sisa-sisanya saja misalnya. Tapi generasi-generasi baby boomer senang tuh dengan konten-konten debat agama dan sebagainya gitu ya. Saya seperti itu. Dan memang temukan dalam beberapa percakapan dengan beberapa yang senior misalnya, warga jemaat senior juga, mereka pun akhirnya tidak bisa menjelaskan kepada generasi Z misalnya, anak-anak mereka, tentang yang benar itu sebenarnya seperti apa sih. Misalnya tentang Trinitas itu seperti apa gitu. Dan sebagainya. Ketika generasi Z ini bertanya kepada yang generasi baby boomersnya gitu. Nah, bagaimana kira-kira tanggapannya Bang Martin? Moga-moga jelas dah tanggapan gue. Tapi pasti bagus. Saya kira bagus tadi itu istilah yang berteriak-teriak ya, yang hanya mengeringnya. Justru sekarang memang dunia digital itu adalah dunia ruangan berjumpa yang baru. Makanya kan doa Bapak kami juga terhubunglah kiranya kerajaanmu. Ya. Kalau datang seolah-olah ada dari atas gitu, kita seolah-olah nggak punya apa-apa. Justru sekarang doa kita terhubunglah kerajaan. Berarti aku juga ikut dong di situ. Ya, aku tidak hanya menerima, tidak hanya dianggap pasif, tapi keikutsertaanku juga menjadi bagian penting dari tumbuh tidaknya kerajaan itu. Ya, itulah salah satu menurut saya istilah yang paling simpel ya. May thy kingdom connected, gitu ya. Bukan thy kingdom come, tapi thy kingdom connected. Nah, jadi syarat keterhubungan itu kita harus maksimalkan. Ya. Jadi kalau dia hanya datang seminggu sekali, itu kan belum tentu juga dia bisa, dan itu minimal sekali keterhubungan itu. Ya. Dan jangan-jangan dia, apalagi sekarang pekerjaan semakin outsource, ya, semakin orang tidak punya pekerjaan menetap, itu mengakibatkan dia kiranya di mana saja bisa menghubungkan diri dengan kerajaan surga yang gereja perkenalkan. Jadi jangan sampai link digital itu hilang, sekalipun orang sudah bebas tanpa takut pandemi lagi ya. Intinya kan jangan sampai intinya kan di era yang terkoneksi luar biasa ini, jangan sampai koneksinya dengan gereja itu minim. Itu menurut saya poinnya, Andy. Jadi tidak ada alasan yang kurang cerdas kalau sekarang tidak pandemi ya udah matikan. Enggak. Ini urusannya bukan urusan pandemi tidak pandemi lagi. Ini urusannya realitas terkoneksi itu menjadi realitas baru, ya. Kehidupan yang memang waktu pandemi lebih nyata gunanya, lebih nyata kehadiran. Tapi sekarang dunia terkoneksi itu luar biasa, misalnya itu ya. Nah, jadi penjelasan Trinitas dan lain-lain memang di situ agak sedikit timbul keruwetan ya, sehingga memang bukan yang paling penting penjelasannya, karena generasi Z itu nggak terlalu mau mengambil waktu menjelaskan filosofisnya, latar belakangnya. Tapi bagaimana itu
bisa dikomunikasikan secara metaforis ya. Dikomunikasikan secara simbolik dengan lebih kaya. Gitu ya. Jadi itulah urusan Trinitas, bukan urusan bagaimana persisnya hipostase, bagaimana persisnya homoousia, tres personae. Saya malah merasa waktu yang saya habiskan untuk mempelajari Trinitas jadi kok jadi saya nggak ngerti yang lain gara-gara saya terlalu banyak belajar yang gitu-gitu misalnya kan. Kalau boleh di-delete lah sebagian soal-soal itu di kepala saya supaya saya bisa masukin data-data yang baru gitu ya. Nah, jadi Trinitas itu bukan soal penjelasan persisnya, justru penjelasan persis Trinitas itu yang bikin ribut gereja-gereja. Tapi yang penting adalah pengalaman dan kekayaan simboliknya itu yang kiranya lebih dikomunikasikan oleh gereja, oleh ruang-ruang digital kepada jemaat. Kira-kira begitu poinnya. Begitu ya, El? Terima kasih, Pak Pendeta. Wah, luar biasa, luar biasa. Saling memperkaya, saling memperkaya. Ya, tapi bagaimana Pak? Misalnya justru perdebatan-perdebatan yang misalnya doktriner gitu, atau kebutuhan-kebutuhan identitas itu, apakah memang benar-benar itu udah ternyata dari data yang tadi diberikan itu nggak lagi jadi jadi kebutuhan yang utama gitu? Ya itu kebutuhan tadi Andy bilang baby boomers ini yang sudah menua ini. Ya. Jadi ya mesti ada juga yang meladeni itu, tapi jangan itu seolah-olah menjadi kabar gereja, pesan gereja, bukan gitu ya. Jadi debat-debat itu mesti ada yang melayani lah gitu ya. Teman saya bilang, "Kamu itu jago debat-debat." Namanya Bambang Nursena, ayo kamu harus masuklah di ruangan itu kan kamu hafal semua. Ya katanya. Itu saya bilang 10 tahun yang lalu di Malang ya. Nah, sekarang dia menjadi orang yang paling artikulatif ya, tapi itu kan melayani para polemik-polemik yang sibuk ya. Tapi ada juga ini misalnya ada teman saya ya, itu seorang ahli Islam yang baik sekali, tapi dia kerja dosen di Notre Dame di Amerika ya. Dia menulis bahwa memang Quran itu kitab polemik ya. Jadi kita terbawa pada cara Quran mendefinisikan secara polemis gitu ya, polemical ya. Memang beberapa bagian dari Alkitab juga polemik ya, seperti Paulus ya. Tapi kalau Paulus berpolemik dengan warisan keyahudiannya kan indah sekali ya polemiknya itu. Artinya polemik yang dia sendiri nggak bisa tuntaskan kan ya. Karena dalam Roma 12 dia mengatakan, tak terselami ya betapa dalam, betapa rahasia itu ya antara itu kan saudara tahu kan ya tema besar itu ya, bahwa kita itu mewariskan keselamatan dari Yahudi, tapi orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus kita ini dicangkokkan kan gitu ya. Mereka juga bagian dari perjanjian, tapi kenapa mereka tidak ikut dalam perjanjian baru ini yang lebih bersifat akhirnya kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan dan ya, keluasan segala perkara. Menurut saya Paulus jauh lebih indah dalam polemik. Kita itu sebenarnya dijodohin sama siapa ya? Ya, kira-kira begitu, Joel. Iya. Terima kasih. Menarik. Ya, makasih Pak. Yang lain kawan-kawan silakan. Selamat datang Bu Marlene bergabung di malam hari ini. Malam ya. Malam. Malam Pak Martin ya. Yo, malam Kak. Ini pakai Kak kalau. Kita ini generasi yang udah tidak Z. Tidak. Iya, boleh juga
responnya Mas Agus. Nah, ini lagi di Tanah Batak. Oh Izin, iya betul. izin, Pendeta. Iya, Yuk silakan. sedikit. Iya, tadi menarik tentang konsep bahwa dalam masalah ini bicara soal menghubungkan. Artinya gereja memang punya peran untuk menghubungkan, membangun korelasi atau komunikasi dengan yang lain. Nah, jadi tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi ada feedback yang diharapkan dari yang terhubung itu tadi. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika identitas atau peran gereja itu sendiri menjadi bagian dalam sebuah istilahnya dunia yang penuh dengan tadi yang gelombang cahaya tadi, Tuhan yang semesta yang cahaya tadi itu akhirnya malah kehilangan jati dirinya karena bicara soal kebenaran tadi juga sekarang bukan bicara soal kebenaran tapi mengkomunikasikan kan begitu. Artinya di sini peran gereja harusnya yang seperti apa? Apakah hanya sekedar memang dia menampung feedback-nya atau justru juga ada harus menekankan tentang identitasnya sendiri yang juga harus dikomunikasikan. Tidak hanya mengkomunikasikan atau menginformasikan tapi juga ketika ada feedback dia juga menyampaikan tentang identitasnya. Karena ini kan jangan sampai nanti orang hanya sekedar mampir, ibaratnya tadi seperti generasi Z yang di pinggir pantai melihat oh ini seperti ini, tapi akhirnya malah nggak tahu mau kemana begitu, karena gereja sendiri juga sudah tidak memberikan tentang identitasnya, suaranya apa sih yang mau disampaikan oleh gereja. Jadi menghubungkan itu hanya satu pihak kah atau ada respon balik dan di satu sisi pertahankan identitasnya itu sendiri. Mungkin, terima kasih. Yang jelas ada dua hal ya untuk merespon ini ya. Jadi generasi Z yang paling terdisrupsi itu mereka itu pakai istilah orang UI tadi itu ya, mereka itu kurator. Apa itu kurator? Seperti pengamat lukisan, mereka menemukan mana yang bagus ya dengan melakukan bandingan-bandingan. Oh ini. Jadi mereka tidak akan hilang sebenarnya walaupun mereka berselancar ya. Tapi mereka karena itu kurator, mereka ingin sekali sampai pada kesimpulan yang lebih komprehensif ya dengan membanding-bandingkan. Ya. Karena sudah tersedia di ruangan itu semua apa yang perlu kan gitu ya, tinggal bagaimana itu menjadi milik mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi kita terbukti dengan data ya, bahkan oleh agama lain diamat-amati dan dicari-cari dan seperti mencari lukisan yang cocok untuk dirinya lah ya, kurator. Oke. Yang kedua, menurut saya Mas Agus, bahwa kalau kita ingin memperkenalkan identitas kita memang perlu, tapi identitas seperti apa? Ya? Identitas itu kan bukan sesuatu yang sekali untuk selama-lamanya. Identitas itu sering disebut sebagai kita seperti menjahit ulang lagi pakaian kita yang pas kita kenakan dalam banyak waktu gitu ya. Identitas kita ketika bayi bajunya begini, ketika remaja bajunya begini, ketika tua bajunya begini, ketika overweight bajunya begini. Nah, jadi istilah tadi itu co-designing itu bisa nggak bersama-sama generasi Z, mungkin Z terlalu muda makanya saya bilang Joel, Die Hard, si Andy ini ya, yang bisa membantu mendesain bersama ini loh model GPIB. Seperti tadi kan saya bilang Remi Silado mengolok-ngolok kita sebagai keparlentian rohani gitu. Yang penting itu kan identitas yang sebenarnya diolok-olok dan sudah lewat gitu ya. Nah, jadi gimana GPIB atau gereja lain menghadirkan identitas secara baru. Nah, itu yang menurut saya perlu co-designing. Jadi tidak ada lagi yang katakanlah ini pokok-pokok ajaran GPIB, baca selesai nggak ada komentar, tapi bagaimana pokok-pokok ajaran itu
dikomunikasikan secara kaya si Z, dan itulah identitasnya yang memang Kristiani tapi identitas yang lahir dari interaksi, dari komunikasi. Nah, di situ menurut saya jadi memang menurut saya ketua sinode GPIB itu mesti ada anak muda, salah satu ketuanya menurut saya, atau di departemennya itu mesti ada departemen muda gitu, yang memang mampu secara baru dan ringan dan cair gitu ya, menghadirkan identitas itu. Saya itu kurang lebih ya, respon saya, Mas Agus. Terima kasih, Pak. Sedikit, Pak. Ini kan tentu. Dalam konteks pelayanan sekarang ini kan banyak nih model-model yang memang ditawarkan lah, apakah misalnya podcast kah, apakah itu ibadah luring kah, pendalaman PA debat dan sebagainya begitu. Nah, tapi dalam proses apa tadi Pak Martin juga katakan bahwa sebenarnya dalam ruang digital pun pelayanan diakonia pun bisa berjalan juga, karena orang yang dan misalnya membutuhkan pertolongan juga bisa terbantu begitu. Nah, menariknya di sini adalah ketika pelayanan-pelayanan yang ada ini terkadang hanya sekedar untuk mencari, istilahnya kan ada konsepnya ini kan sekarang monetize gitu. Jadi ya pokoknya semakin banyak viewernya, yang penting makin banyak ininya yang dilihat, makin banyak subscribernya begitu, sehingga kadang-kadang orientasinya ke sana gitu, sehingga ya oh ya begitu, yang penting cuan. Nah, ini kan yang kadang-kadang juga mengalami pergeseran begitu loh, ketika dunia digital yang harusnya memang role-nya ini mau ke arah yang baik begitu, tapi pada akhirnya malah orientasinya jadi berbeda begitu. Nah, ini kan juga persoalan begitu loh, Pak, dalam konteks hal ini begitu. Nah, pandangan Bapak gimana begitu loh terkait itu betul. Jadi dunia disrupsi ini sekarang sering disebut sebagai surveillance capitalism. Jadi kapitalisme yang surveillance itu kapitalisme yang sedemikian memelototi dan memasuki seluruh dimensi kita, ya, di tangan kita lah semua tempat belanja kira-kira gitu, kalau punya duit gitu ya. Jadi dan dia terus datang menghadirkan kebutuhan kita, ya, mesin bisa membaca bahkan selera orang. Tapi selera itu untuk Anda istilah Agus tadi dimonetize-kan. Dan orang banyak yang merasa akan bisa bekerja dengan bikin ini bikin itu. Oke. Itu peta dunianya. Tapi kan pertanyaan kita kan relevansinya bagi gereja apa gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu cemas pada adalah kita mendengarnya, ya. Kita mau menghubungkan kerajaan Allah padanya. Kita mau dia ikut di situ, kita mau dia berinteraksi, kita mau dia tidak hanya dijejali dengan benar salah, tapi dia ingin dipahami, dimengerti, ya, didoakan, mendoakan, mendengar gitu. Dan itu dengan segala jejaring itu membuat orang ikut dalam kerajaan yang terkoneksi, bukan kerajaan yang datang, tapi yang terkoneksi. Nah, itulah poin kita. Menurut saya pada akhirnya uang akan datang juga, gitu menurut saya ya. Asal kita memang tidak bertujuan mendatangkan uang, tapi bertujuan mendatangkan jiwa sebenarnya kan. Menurut saya itulah yang kita ambil sebagai katakanlah langkah kita, gitu ya. Yang strateginya di situ, gitu. Strategi Kristianinya begitu. Nanti menurut saya dan nah di sini tentu saja saya tidak mengatakan semuanya adalah urusan generasi Z. Tadi kan saya katakan generasi ini akan menentukan jumlah warga gereja di masa depan. Tapi sekarang yang tua-tua ini mengantongi uang. Yang tua-tua masih memegang kendali moneter di gereja. Nah, bagaimana yang tua-tua ini juga berjiwa
penginjilan. Bagaimana uang yang tua ini juga dipakai untuk menjangkau, mengkoneksi generasi yang berselancar itu. Nah, disitulah pendeta atau CY itu ya bisa menjembatani ya. Kita harus connect dong dengan generasi yang terdisrupsi. Walaupun Bapak menolak situasi digital nggak apa-apa, tapi Bapak kan ingin mengabarkan Injil kepada semua orang. Jadi uang yang mereka punya itulah kita pakai. Cuman generasi Z ini nggak terlalu bisa ngasih uang pasti. Mereka pemakai. Jadi tapi kalau kita mampu menjadi titik temu dari generasi senior yang masih punya modal, ya, tapi mereka bisa membiayai koneksi itu. Nah, menurut saya disitulah apanya hidup gereja itu semakin interaktif antara generasi, antara kabar yang klasik, yang identitas tadi disebut Agus, dengan kabar yang harus lebih simbolik, lebih kaya, lebih bervariasi. Dan situ menurut saya akan terjadi satu persekutuan yang sebenarnya, gitu ya, yang tidak jadi persekutuan orang-orang tua, persekutuan yang lepas-lepas nggak, tapi terjadi perjumpaan yang memberkati. Mungkin itu, Mas Agus. Ya, terima kasih, Pak Martin. Terima kasih. Ya. Menarik, apalagi yang bagian akhir. Berarti perlu dicari donatur-donatur dari generasi milenial. Ya, atau dari generasi baby boomer yang betul. Ya, jadi ini bisa jadi catatan, ada Bu Marlene di sini. Iya. Gimana generasi milenial upgrade dulu HP-nya, gadgetnya. Nah, ada terima kasih. Okay. Saya mohon izin Pak Martin, Joel, semuanya untuk nggak nyalain kamera supaya lebih stabil. Ini suara saya terdengar jelas ya? Ya, melambat sih. Halo? Tapi nggak apa-apa. Ayolah. Nggak apa-apa bro, langsung. Oke. Tes. Oke, jadi gini, ada cukup banyak kegelisahan saya cepatnya perkembangan dunia teknologi, terutama karena juga saya kan sedang tugasnya di pedalaman gitu ya. Termute. Bisa melalui tes chat aja maaf dulu. sinyal saya hilang tadi. Iya, pakai chat juga bisa. Nanti sekarang sudah terdengar belum ya? Sudah. Lebih baik. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf banget. Jadi saya mau bertanya begini. Kurang lebih saya pernah sharing dengan teman saya. Itu pendeta di GKI di Surabaya. Jadi di kota besar konteksnya dia melayani. Nah, dia sharing begini. Tantangan kita sekarang itu gimana caranya bisa menjawab pastorgram yang banyak muncul. Dia bilang begitu. Jadi dia nunjukin banyak orang yang entah dari mana tiba-tiba ada gelar PS di depannya. Lalu bikin konten begitu di TikTok, di Instagram begitu yang isinya dia menyebarkan firman, cuman sometimes good, sometimes ngaco gitu menurut teman saya. Nah sayangnya
ketika ngaco ini dia punya pengikut banyak, dan itu yang diikuti termasuk oleh katakanlah jemaatnya, pemuda-pemuda gerejanya gitu, di tempatnya di konteks kota. Jadi dia cerita begitu. Lalu saya sharing begini, waduh, ini jurangnya lebar sekali dengan yang saya hadapi di tempat pelayanan saya begitu. Saya ketika awal datang masuk ke tempat tugas saya itu di Tumbang Titi, di Pengancing, itu Kak Lius itu dulu juga di sini, cuman di hulunya, di Serengkah itu beliau tuh. Nah, awal saya datang tugas itu, pendeta ketua majelis saya tuh bilang begini, PR-mu satu aja lah, Dek. PR-mu itu gimana caranya ngadapin, PR-mu gimana caranya bikin jemaat mau datang ibadah minggu. Karena ternyata konteksnya itu kehadiran beribadah itu sangat kurang. Dan pola hidup masyarakatnya masih, jangan ngomong 4.0, 3.0 lah. Ini masih masyarakat agraris 1.0. Yang nggak punya handphone aja masih ada gitu, majelis dan sebagainya. Nah, jadi ini bikin saya gelisah. Gelisah saya itu begini. Kalau saya melihat webinar-webinar, saya kan juga cukup aktif media sosial itu ya, itu ketersebaran informasi besar sekali. Tapi kalau saya lihat sekitar saya dengan kondisi yang serba terbatas, sinyal juga pas-pasan begini kan, saya kadang ngebayangin ini seperti masih masyarakat zaman dulu banget. Kadang saya ngasih inget kayak waktu munculnya pietisme itu si Jacob Spencer ya, yang konteksnya masih jemaatnya tukang mabok lah, apa sama lah kurang lebih di sini, yang sarapan mereka nggak minum susu, minumnya arak nomor 1 begitu kan. Jadi gimana caranya ngadepin yang begini, tapi juga di sisi lain di luar sana itu dunia digital baru-baru ini saya terkejut, saya ngelihat jemaat saya ternyata dia udah jadi artis TikTok. Tuhan Yesus, saya bilang saya ketinggalan banget ya kayaknya ya. Satu sisi saya fokus ngurusin mereka pakai pendekatan 1.0 gitu kan ya, saya ikutin tuh acara adat sampai berhari-hari, saya dekatin tua-tua gitu. Satu sisi ternyata yang kerucil-kerucil ini udah jadi artis TikTok begitu. Jadi waduh, saya ini kebingungan Pak jujur, saya jujur kebingungan gimana saya pendekatan dunia digital saya ke dunia digital yang luas itu, tapi di satu sisi gimana juga saya pendekatan yang tepat untuk menjaga konteks jemaat saya yang tadi ya, yang masih konteksnya kampung begitu. Mungkin itu kali sharing saya, pengalaman saya. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ya, saya kira jelas, dan memang tetap dunia digital ini dunia yang tidak adil. Jadi jangan kita kira disrupsi ini lebih menciptakan dunia yang tidak adil. Dunia semakin tidak adil ternyata. Bahkan menurut Thomas Piketty dan lain-lain, bahkan menurut jurang pendapatan semakin dalam, bahwa hanya sedikit saja orang yang bisa menikmati dunia digital untuk perbaikan ekonomi. Jadi apa yang Yosua alami di Kalimantan sana adalah bukti bahwa itu membingungkan ya. Dunia digital tidak menjadi panacea gitu yang sedang menyelamatkan kita, enggak, tapi kita ingin di dalam itu berselancar agar kita bisa menghubungkan kemapanan digital yang dinikmati temanmu di Surabaya gitu ya oleh pastogram dengan kesulitan berjuang di wilayah pertanian yang tidak punya security, harganya tidak bisa mereka pastikan karena harga petani selalu ditekan supaya makanan murah tapi hidup mahal gitu. Jadi mereka petani itu
tidak berdaya dalam term of trade ya. Jadi produk mereka itu nggak mampu mereka pastikan harganya karena disuruh murah, beras disuruh murah dan lain-lain lah. Itu Anda tahu. Nah, jadi memang tidak ada solusi yang mudah. Jadi yang penting adalah Yosua bisa menghubungkan dan cukup sadar bahwa untuk tema ini saya harus begini pada konteks saya. Untuk tema itu saya harus begitu pada konteksnya gitu ya. Semoga bisa menjembatani orang yang dari kota gitu misalnya membantu dengan produk digital, petani produknya oleh orang kota sehingga barang mereka lebih tinggi harganya gitu kan ya. Nah, itu kemungkinan yang bisa, yaitu Anda lebih piawai lah gitu, membeda-bedakan dunia mana gitu ya. Tapi sekaligus jangan lupa bahwa dunia yang semakin terserak ini bisa nggak kita jahit karena persekutuan kita percaya sebagai persekutuan yang mampu mengundang semua orang, kan begitu GPIB ya, dari timur, dari barat, semua mau diikut sertakan gitu ya, apa simbol GPIB ya. Itu berarti harus connected ya. Nggak bisa GPIB hanya untuk petani-petani di Kalimantan, nggak bisa juga, tapi petani di Kalimantan bisa terkoneksi dengan pastogram atau dengan orang GPIB yang dunia digitalnya udah sedemikian. Nah, itu menurut saya harus kita bisa kaitkan ya, tidak mudah saya tahu. Jangan sampai kita hanya dunia lain, dan kalau kita udah tahu banyak dunia ya kita mengaitkannya lah satu dengan yang lain gitu kira-kira. Begitu dari saya, Iswa. Terima kasih untuk catatannya tadi. Ya, terima kasih Pak Martin. Boleh tambah dikit Pak? Mungkin Ya, singkat saja. Tentu. Jadi, kita selesai jam berapa? 8:30 ya, yang terlalu lama ya. Oh iya, maaf ya kalau saya ambil waktu. Nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Martin kira-kira perlu nggak sih kita ini juga jadi dalam tanda petik atau yang tidak tanda petik menjadi pastor geram gitu? Saya kira di tengah-tengah itu semua kekuatan kita sesuai dengan spirit Kristiani adalah bukan semakin banyak viewer yang paling penting, tapi bahwa kita sekarang menjadi satu komunitas yang terkoneksi satu dengan yang lain dan berinter dan lebih punya afeksi, empati pada seberapa kita mendengar, kita didengar, tapi juga bisa berarti kita sedang berusaha menghubungkan dunia kaum tua dengan kaum Z tadi itu ya, tapi juga dunia yang bersifat terabaikan di tempat pelayananmu, terabaikan secara ekonomi maksud saya, karena kamu bilang kan mereka tidak punya ini, nggak punya itu, dengan dunia yang mungkin sudah berlimpah dengan teknologi dan apa, agar terjadi persilangan kayak gitu. Jadi tugas membangun koneksi itu akhirnya atau kiranya bisa menemukan, oh ini model apanya, sapaannya begini ya. Nah, itulah kemungkinannya. Atau GPIB punya segala macam. Jadi jangan GPIB menjadi gereja dengan satu jenis makanan di dalamnya, gitu ya. Tapi dia mesti menjadi satu restoran katakanlah yang untuk Gen Z, ada makanan untuk orang-orang lama, ada makanan yang bersifat cepat saji, mungkin untuk orang diet. Jadi itu semua menjadi ruang interaksi, tapi kita cukup sadar, oh ada segala hal ini telah sedemikian serba berbagai, tapi kita mau mengkoneksi. Mungkin itu apanya. Tapi memang akhirnya harus didesain ya. Ini yang mau saya beritakan, ini yang mau saya hadirkan, ini yang mau saya komunikasikan,
Ini cara komunikasinya. Untuk orang ini seperti ini, untuk orang itu seperti itu, untuk ini seperti itu. Jadi kita memang harus jadi tokoh serba ada, tapi dengan berita, dengan identitas yang tadi kata Agus, identitas yang Kristiani itu. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Ya, lanjut Om Lius. Ya, boleh ya. Pak Silakan, Pendeta. silakan. Ya, mungkin singkat saja Pak. Ada pertanyaan saya karena Pak Pendeta tadi bicara tentang koneksi, terus interaksi, kemudian empati dan afeksinya, nilainya dimunculkan. Ya. Nah sekarang kan kalau kita lihat di dunia media sosial itu, satu orang bikin aksi, entah aksi atau ulah, itu yang belain banyak. Kalau diserang itu ada nggak sedikit yang menyerang, tapi nggak sedikit juga yang membela. Menurut saya jadi khawatir, apakah betul ini bukan khawatir, tapi lebih tepatnya keresahan saya. Apakah memang nanti interaksi yang tercipta itu interaksi dan koneksi yang orisinil kah? Atau memang ya pokoknya berinteraksi begitu. Seperti orang meyakini satu tokoh begitu. Misalnya ada yang menyambung dari Pendeta Yosua, ada satu pester gitu, PS gitu. Orang yang menonton itu merasa dia terkoneksi. Karena dia merasa berinteraksi, oh saya merasa apa ya? Dia memiliki empati kepada saya karena kebetulan masalahnya cocok. Misalnya begitu. Atau saya punya pendeta ini punya nilai sisi afektifnya yang menyentuh hati saya, misalnya begitu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu bisa dinilai secara orisinil? Gitu? Atau memang itu kebutuhan Gen Z? Gitu. Sehingga mau orisinil atau enggak, yang penting kebutuhan saya terjawab. Itu aja, Pak Pendeta Martin. Terima kasih. Ya, apa yang Aurelius katakan ini memang problem terbesar, yaitu seperti sering kita lihat, selalu ada hater ya. Dalam diskusi, dalam interaksi selalu ada yang membenci. Dan kita nggak bisa apa-apa karena they will keep hate us gitulah. More and more ya. Nah, jadi menurut saya dengan realitas itu memang pertaruhannya bisa nggak kita keluar dari sekadar kategori like dan dislike, ya. Hater dan viewer gitu. Bisa nggak kita keluar dari itu? Itu pertanyaan yang kiranya orang jawab. Tapi memang kita tidak bisa terlalu sibuk merespons hater itu. Kita tidak perlu terlalu melawan mereka, tapi yang penting kita secukupnya menjelaskan posisi kita agar dari kejelasan posisi itu interaksi bisa lebih terbangun. Jadi interaksi terhadap yang membenci itu cukuplah dengan kita menjelaskan posisi kita, ya. Tapi mari kita melanjutkan membangun relasi yang lebih otentik ya dengan orang-orang yang terus terkoneksi dan menemukan katakanlah kedekatan dengan kita. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan kita menghabiskan waktu kepada pembenci-pembenci itu, cukuplah kita menjelaskan posisi kita. Kita nggak boleh diam juga. Ya. Dengan kita menjelaskan posisi kita, kita lebih fokus kepada orang-orang yang bisa bertumbuh karena koneksi itu. Di grup WA, di mana juga akan begitu. Jadi jangan terlalu emosional dan jangan menghabiskan waktu pada yang hater itu. Cukuplah jelaskan posisimu, tapi bangunlah koneksi-koneksi yang lebih positif kepada yang memang menemukan hal-hal yang positif. Kurang lebih seperti itu, Aurelius.
Tapi apakah interaksinya itu dengan yang meskipun menerima kita? Sorry, Om Yoel Iya. ya. Oh, yang Pak Martin, maksudnya apakah interaksi kita dengan yang membela kita itu pun adalah interaksi atau koneksi yang otentik, Pak? Saya kira ya, karena telah bertemu dua dunia yang berbeda tapi menemukan titik temu ya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang yang membenci kita. Itu pelajaran terbaik di dunia digital. Tidak ada gunanya meyakinkan orang yang membenci. Sebab kebencian itu kategori emosional. Itu bukan kategori rasional. Kita nggak akan selesai dengan itu, tapi cukuplah dengan menjelaskan posisi. Nah, terhadap orang-orang yang menemukan antusiasme, disitulah bangunan percakapan bisa dikembangkan lebih jauh, dan di dunia digital itu sudah cukup meyakinkan sebagai hal yang positif. Ya. Tapi ingat, ini kan perselancaran, jadi kita nggak bisa akhiri, kita nggak bisa simpulkan di dunia digital, dia sudah gue dapat, nggak bisa. Dia masih berselancar dan biarlah dia menemukan sendiri nanti. Jadi memang ada personality yang berbeda ya dalam hal ini ya. Jadi autentisitas itu akhirnya masing-masing orang akan menemukan dalam katakanlah dunia privatnya. Gitu, ya. Nah di pihak lain kita bersyukur bahwa kita sudah lebih dulu punya viewer, maksudnya apa? Kita sudah lebih dulu punya jemaat yang ke GPIB. Ini dipertahankan dong, ya sambil membangun koneksi dengan yang lain. Ya, pester-pester itu bisa cenderung provokatif dan cenderung berlebih-lebihkan, cenderung bicara yang ajaib-ajaib karena mereka belum punya siapa-siapa. Mereka sedang menjaring orang sebenarnya gitu loh ya. Nah semoga orang-orang yang terjaring itu akhirnya kan kembali juga pada dirinya lalu mengatakan ya this is too good to be true misalnya ya, sehingga mereka menemukan perenungan. Jadi kita udah punya banyak kelebihan karena kita sudah punya jaringan historis begitu. Namun jaringan masa kini itu yang kita nggak boleh abai, sebab kalau kita abai itu diambil orang. Nah, itulah kira-kira pertaruhan. Ya, begitu terima kasih. Ya. Wah, keren. Ya, boleh Pak ya, satu lagi. Ya terakhir ya, soalnya saya terlalu banyak bicara nih. Harusnya kalian lebih banyak bicara. Nanti nggak interaktif kita, jadi nggak interaktif nanti ya. Oke. Siapa kalau gitu? Kita belum dengar suara ini ya, suara perempuan. Ya, Ada Sedianti di Tulu sini, itu. ada Yanti, ada Bu Marlen juga. Ya, betul, supaya interaktif. Betul. Ya. Yang menarik Pak ya, jadi karena ada realitas seperti ini gitu, kita jadi tiba-tiba, dan maksudnya apalagi COVID gitu kan sudah membuat percepatan ini makin nyata gitu. Tapi seperti yang Yosua bilang tadi, di tempat-tempat yang susah sinyal seperti saya ini ya, mereka berselancarnya nanti kalau dapat sinyal. Ya, yang lain boleh. Yanti, suaranya belum kedengaran. Apakah sinyalnya bagus di Pulau Rupat? Atau nanti berselancarnya lewat YouTube gitu? Atau Bu Marlen, tadi sempat kita dengar suaranya. Apa kabar Bu? KDB Tohata dulu ya udah clear ini.
udah clear nih, ada yang mesti dibenahi. Ya. Minimal cara pandang kita terhadap dunia digital nih. Kalau gue sih dari Ya, situ betul. ya, berangkat jadi ruang hidup. Selama ini kita lihat dunia digital udah kayak papan pengumuman aja, taruh informasi gitu kan, nggak ada ngelihatnya sebagai ruang interaktif gitu ya. Iya. Cuma memang ya itu ya, mungkin karena kebiasaan kita juga sih, segala sesuatu mesti jelas anggota jemaat siapa dan sebagainya, sehingga kita melihat ruang digital juga begitu. Artinya bahwa viewernya yang like kita itu mesti benar-benar kita ikat gitu, kita bonding semua dan sebagainya. Jadi masih pakai pola pikir yang parokial secara real gitu ya. Itu kemudian mau kita coba terapkan dalam dunia digital, dan mungkin ketika terjadi apa yang nggak sinkron realitanya, akhirnya melihatnya jadi sebuah ancaman gitu ya. Jadi sebuah ancaman begitu. Kayaknya. Jadi orang melihatnya ini justru malah mencairkan persekutuan, malah kemudian membuat akhirnya muncul fenomena pastogram gitu dan sebagainya. Jadi lebih cenderung mengambil sikap untuk ya sama lah kayak kalau misalnya terjadi kerusuhan di satu daerah, lalu pemerintah mematikan sinyal internet semua di situ, nah kayak gitu misalnya, ya kan? Supaya tidak memprovokasi yang lain, iya, gitu ya. Ini berarti juga di GPIB perlu ada banyak ini ya, pendeta-gram gitu ya, diperbanyak. Ya, betul. Iya. Yang melayani banyak Ya. sisi, betul. Betul. Terus makanan tadi ya, itu soal makanan kan. Nah, jadi memang kayaknya, tapi ini menarik Pak, bahwa memang di GPIB tahun ini kita pakai tema juga itu kepemimpinan intergenerasional. Oh, bagus. Ini udah jadi hasil tahunan sinodal dan tema tahunan kita juga, dan bahkan eklesiologi kita memungkinkan juga itu tadi yang makanannya karena kan kesadaran tentang timur utara barat selatan timur barat utara selatan itu cerminan dari realitas. Jadi itu yang termutakhir dari GPIB, dibaca ulang kembali tradisi, tapi juga mau melihat ke depan secara baru. Oke, kalau begitu terima kasih. Baik, Pak terima kasih Martin. untuk ini perkenalan ya. Terima kasih. Ya. Belum ada petunjuk pelaksanaan. Itu petunjuk pelaksanaan tuh urusan kalian. Urusan rapat-rapat. Tapi menariknya juga bahwa GPIB sekarang sangat membuka ruang buat yang muda-muda berjalan bersama di dalam gereja ini. Gitu. Ruang digital lah. Di ruang digital juga, di ruang kepemimpinan dan seterusnya. Jadi ini ada, semoga juga tadi ya co-designer tadi ya kita bisa co-designer penting sekali. Bisa lakukan itu. Ya, terima kasih Pak Martin untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Sekarang masih di BPIP Pak ya? Oh saya membantu saja, masih di BPIP. Tim perumus ya, betul. Wah, jadi pasti ada informasi-informasi nanti kapan-kapan boleh kita dibagikan lagi Pak informasi. Iya. Karena di pemahaman iman kita itu Pancasila intervensi. Alah. Oh gitu ya. Ya. Yang di sidang kemarin diketok itu Pancasila adalah mujizat intervensial bagi bangsa ini ya. Dan dilakukan oleh orang-orang GPIB, Latuhar Hari, Ongelen, dan Samratulangi. Yang menjadikan Pancasila itu tanpa 7 kata syariat itu. Minahasa Ambon lah itu yang paling bekerja. Samratulangi ya. Dan Latuhar Hari yang paling aktif di persidangan, dan dalam catatan Hatta kan para pejabat Kaigun, dan kebetulan itu pengawal pribadi tentara Jepang itu orang-orang Minahasa.
Dan Kaigun itu artinya angkatan laut Jepang itu orang-orang Minahasa yang banyak sekali ikut di dalamnya dan itu dipelopori oleh Samratulangi. Karena Samratulangi itu mungkin karena penglihatan Roh Kudus lah ya, dia tiba-tiba belajar Jepang, dia tiba-tiba mengerti tentang Asia Pasifik, dia tiba-tiba menjadi teman orang Jepang. Ya, dan kita tahu perumusan Pancasila kan dalam koridor kekuasaan Jepang ya, sidang Dokuritsu Sumbe Chosakai itu. Jadi adalah intervensi, tapi intervensi itu digerakkan oleh orang seperti Samratulangi, Ongelen, dan Latuharhari. Tidak digerakkan oleh kebangunan rohani, tapi oleh manusia rohani. Tapi benar ya, Bang, itu bahwa Samratulangi itu dia punya posisi di dalam struktur pemerintahan Jepang di Indonesia ya, kedudukan Jepang di Indonesia, sehingga yang di Indonesia Timur, sehingga ketika dia bilang bahwa diminta dicoret kalau tidak Indonesia Timur memisahkan diri, itu legitimate karena posisinya itu. Ya, dan dia menjadi komunikator antara Jepang dan orang-orang Bugis Makassar. Jadi orang Bugis Makassar pun yakin pada Samratulangi sebagai orang Minahasa Kristen. Ya. Andi Pangeran dari salah satu elit itu setuju dicoret, Pak. Padahal dia Muslim. Gitu. Dan memang pilihan orang-orang Minahasa untuk masuk ke dalam Kaigun, Angkatan Laut Jepang, itu pilihan yang strategis sekali. Ya. Di pihak lain, Islam juga percaya pada Jepang karena Jepanglah yang memberi peluang berdirinya Masyumi, ya, dengan Miyai, itu masyarakat Islam ala Indonesia. Jadi Miyai, Masyumi, itu karena Jepang. Jadi ya sepihak Jepang itu membantu Islam masuk ke dalam kancah politik, tapi juga oleh kepiawaian orang seperti Samratulangi, dia meyakinkan Laksamana Maeda, dia dibawa oleh Shigeta Nishijima untuk ketemu Hatta, itu sebagai perwakilan Kaigun yang punya posisi strategis yang bisa memecah Indonesia karena mereka angkatan laut Jepang. Jadi ya kita bersyukur Pancasila akhirnya terselamatkan dari sifat memprioritaskan mayoritas. Tapi orang-orang seperti ahli-ahli hukum yang belajar di Belanda, yang orang-orang Jawa juga nggak setuju negara agama memang. Ya, Hatta sendiri sebagai seorang yang taat sekali, sebagai seorang Muslim yang taat, justru dia mengatakan pakai bahasa Belanda, Scheiden von Kerk und Staat, dia sendiri berpidato ini harus dipisahkan, malah ekstrim dia, tapi akhirnya kita tidak memisahkan, kita hanya membedakan. Nah, tapi soal Pancasila, ya, soal nantilah lain kali. Jangan-jangan Bang ada unsur Jawa sentris kali ya dalam rangka itu juga ya. Akhirnya membaca negara agama karena melihat aspirasi politik Islam yang khusus di Jawa gitu. Ketika tadi Bang Martin bilang Bugis Makassar sendiri nolak dan sebagainya gitu kan. Ada itu nggak, ada arah situ. Tapi pengalaman aja bahwa bermunculan banyak sekali model-model gerakan. Ada syarikat Islam, ada syarikat dagang Islam, tapi ada PNI, tapi ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI. Ini kan nggak bisa dimasukkan dalam satu kotak kita ini. Akhirnya Soekarno yang kreatif itu menciptakan simbol, dia bilang Pancasila, gitu. Ya. Supaya yang PKI juga ya ada sosialismenya kan, sila kelima, ya kan? Ada ketuhanannya ya, ada kebangsaannya ya. Jadi ini semua jadi kalau kata Simatupang modus vivendi. Modus vivendi. Payung dialogis lah. Oke, Andy. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Menarik.
Nanti Makasih Pak alamat untuk bagian tambahan. alamat YouTube-nya bilang ya nanti ya Yoel ya. Kirimi aku ya link YouTube-nya ya. Oke. Kalau sudah jadi. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you banyak, Terima kasih Dangki. sekali lagi. Terima kasih Mas Agus. Kita berdoa Aurelius. dulu. Oh iya, Kita berdoa Silakan. dulu. silakan. Mohon siapa yang boleh berdoa? Agus. Mas lagi ya. Oh, Mas Agus. Mas Agus. Belum. Kalau nggak Mas Agus. Oh ya. Suryanti itu Suryanti. Ya, oke. Sinyalnya Mas Agus boleh. Ya. Sinyalnya kadang-kadang. lagi tidak stabil ini. Sorry. Oh, oke. Oke. Tapi boleh kalau gitu ke Om Lius dari Laut Natuna Utara. Ya. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih atas pembicaraan, diskusi, santai bercakap yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga yang sudah boleh memberikan banyak hal bagi kami, sehingga dalam kehidupan bergereja kami boleh semakin kreatif lagi, membangun interaksi dan konektivitas di antara kami dengan sesama kami. Dan biarlah ini juga boleh menjadi tambahan ilmu bagi kami, sehingga kami boleh kreatif lagi dalam kehidupan penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi dia. Biarlah dia diberikan kekuatan dan hikmat beserta dengan keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah kami semua yang boleh ikut bersama-sama untuk santai bercakap pada malam hari ini, biarlah Tuhan juga terus memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Martin. Kedengaran Terima suara. kasih Pak Martin. Terima kasih Pak. Yuk, sampai ketemu. Oke. Pak Martin. Sampai Terima kasih jumpa. Pak. Terima kasih semuanya. Iya, baik, Debbie. Oke, teman-teman silakan ada feedback. Recordingnya dimatiin dulu. Recording.